Di video kali ini, saya akan sharing mengenai berkunjung ke Gereja Katolik Santo Gabriel Sumbersari atau yang dikenal sebagai Paroki Gandarusa di Bandung. Selamat menonton untuk teman-teman yang tertarik melihat arsitektur dan ada apa saja di dalam gereja ini. Kebetulan saya berkunjung ke gereja ini ketika minggu pertama Advent tahun 2025. Berikut adalah area panti imamnya. Yang unik adalah tidak ada salib yang besar, namun adalah kaca patri bergambar salib Yesus. Sebenarnya saya udah lama ya berpuluh-puluh tahun ke gereja ini, yang sebelumnya hanya berupa gedung aula serbaguna. Dan pada saat itu sedang mengumpulkan dana membangun gedung gereja ini. Akhirnya setelah sekian tahun, tercapailah uangnya dan berhasil terkumpul dan dibangun gedung gereja yang baru cukup megah ini. Ini adalah area dari KUR melihat panti umat. Ada 2 lantai ya, ada di lantai yang di atas, balkon, dan juga ada di lantai bawah. Jadi dan juga bukaannya sangat lebar sehingga di dalam gereja ini tidak panas ya, banyak udara bisa masuk dengan mudahnya. Dan di luar banyak pohon-pohon di sekitar gereja sehingga cuacanya relatif sejuk. Area panti imamnya sangat megah, di kiri kanannya juga ada layar atau monitor yang menunjukkan nanti video imam sedang berdoa, sedang berkhotbah, maupun teks-teks lagu yang dimunculkan di situ. Ini adalah mimbar, altar gereja, ada juga salib dan patung Yesus yang disalib, serta ada karangan lilin Advent karena sedang masa Advent di tahun 2025. Ini kita lihat dari lantai 2 panti umat melihat ke arah altar dari gereja. Sangat luas ya, gedung gereja ini. Gereja ini terletak di kompleks perumahan di Sumbersari Indah, Kota Bandung, dan di sekitarnya itu ada sekolah negeri. Dan tidak jauh dari sini ada masjid. Cukup menggambarkan suasana yang rukun dan damai. Di area bawah ada basement, dan umat juga kalau berlebih bisa mengikuti misa di area basement ini. Yuk kita cek ke bagian luar, ada juga taman doa. Umat bisa berdoa di taman doa ini di belakang gereja. Taman doa ini relatif berbeda dengan Goa Maria pada gereja-gereja Katolik umumnya. Biasanya bentuknya seperti goa dan menggambarkan penampakan Bunda Maria di Lourdes. Namun yang kali ini patungnya itu menggambarkan posisi Bunda Maria berlutut menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Tentu ini yang di-capture karena paroki ini adalah pelindungnya Santo Gabriel. Terlihat patung malaikat membawa bunga dan Bunda Maria berlutut di situ. Di belakangnya ada tulisan Ecce Fiat Magnificat. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Dan di sini dihiasi dengan pepohonan dan ditutup ya, jadi tidak kehujanan dan umat bisa dengan khusyuk berdoa, menyalakan lilin dan berdevosi kepada Bunda Maria di sini. Kepanjangan dari Ecce artinya sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, Fiat artinya kepanjangannya jadilah padaku menurut perkataanmu, dan Magnificat artinya adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Dan 3 suku kata itu singkatannya dari kata-kata ketika Bunda Maria menerima kabar gembira akan kelahiran Yesus, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kita lanjut ya di basement gereja, ada juga satu lagi area yang unik, kelanjutan dari stasi atau perhentian dari Jalan Salib, yaitu perhentian ke-14, yaitu Yesus dimakamkan. Di sini ada makam Yesus di dalam gedung gereja. Sama seperti mirip-mirip dengan yang ada di Karmel, Lembang, Bandung. Nah, ini adalah patung Yesus yang sedang terbaring tempat dia wafat menggunakan kain kafan dan ada mahkota duri di sampingnya. Sangat mirip sekali jika teman-teman tahu dengan tempat untuk ziarah di Karmel, Lembang, Bandung. Umat bisa berdevosi di sini, areanya cukup gelap, hening, dingin, dan harus membuka sepatu. Mohon jaga keheningan jika ada umat yang sedang berdoa di sini. Ada
aura atau suatu situasi kondisi yang cukup berbeda ketika kita hadir di depan patung Yesus yang terbaring. Selain adanya taman doa dan makam Yesus, di sini juga ada kapel adorasi abadi yang berada tepat di belakang taman doa Maria. Di sini ada sakramen Maha Kudus ditahtakan di monstran, di situ abadi 24 jam. Umat yang mau berdoa kusyuk boleh di sini berdevosi khusus kepada sakramen Maha Kudus. Namun tentu harus melepas alas kaki dan juga menjaga keheningan agar tidak mengganggu umat lain yang sedang berdoa di sini. Sakramen Maha Kudus ditahtakan di sini. Ada salib dan juga ada altar kecil. Kita sudah habis mengeksplor area interior atau bagian dalam gedung gereja. Saatnya kita cek bagian luar gedung gereja ada apa saja. Nah, seperti teman-teman lihat di sekitar gerejanya penuh dengan pepohonan rindang hijau-hijau semua. Jadi cukup asri dan nyaman, tidak panas. Dan tentu saja di sekeliling gereja ini dipenuhi dengan relief-relief tempat pemberhentian jalan salib. Dan cukup ramah juga buat orang-orang tua yang menggunakan kursi roda ya, karena di sini bentuknya bukan tangga, tapi seperti area miring seperti perosotan. Ini adalah relief-relief pemberhentian jalan salib dari Tuhan Yesus ketika mengenang sengsara dan wafat dari Tuhan Yesus sebelum disalib dan akhirnya bangkit mulia. Dan di area taman ini ada patung salib Yesus yang cukup besar ya, memperingati salah satu pemberhentian jalan salib yaitu Yesus disalibkan. Di samping patung Yesus yang besar itu ada juga patung Pieta yaitu Bunda Maria yang memangku jenazah Yesus. Demikian kunjungan saya ke Gereja Katolik Santo Gabriel Sumbersari atau Gandarusa, Bandung. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Bye-bye.